pada umur 30-36 bulan. Pemeliharaan tanaman menghasilkan harus terus dilakukan agar produksi optimal. Pemeliharaan pertama pada tanaman menghasilkan adalah pengendalian gulma di piringan pohon. Dapat dilakukan secara manual atau secara kimia. Secara manual dengan rotasi 1-1,5 bulan sekali. Secara kimia dengan rotasi 3 bulan sekali menggunakan herbisida berbahan aktif glifosat. Jika tidak dibersihkan, gulma akan bersaing dengan kelapa sawit. Piringan bersih dan permukaan efektif, hasilnya produksi meningkat. Gulma piringan yang berbahaya bagi kelapa sawit antara lain sembung rambat, alang-alang, dan goletrap. Gulma juga ditemukan pada jalan pikul yang lebarnya 1 meter dengan interval 2 baris tanam. Pengendalian gulma dilakukan secara manual atau secara kimia. Herbisida yang digunakan adalah liposa. Lalang dikendalikan dengan cara menggunakan herbisida berbahan aktif glikosat. Gulma lunak dibabat setinggi 30 cm dari permukaan tanah. Rotasi 3 bulan sekali agar kelembaban tanah dan organisme di kebun tetap terjaga. Dongkel anakan kayu hingga ke akarnya. Rotasi 6 bulan sekali, lakukan pemberian herbisida dengan teknik penyemprotan yang aman. Semprotlah mengikuti arah angin, jangan lakukan jika hujan akan turun. Semprotlah secara halus dan merata di pagi hari. Dengan kondisi angin lebih sedikit, jangan semprot di dekat pohon yang kurang dari 3 tahun. Di dekat sungai atau sumber air lainnya. Gunakan alat pelindung diri atau APD, yakni topi, kacamata pengaman, masker, setelan, sarung tangan, dan sepatu boot. Penunasan dilakukan dengan pemangkasan untuk menjaga keseimbangan fisiologis tanaman. Sanitasi memperlancar penyerbukan, mempermudah panen, dan menghindari brondolan tersangkut di pangkal pelepah. Lakukan 10-11 bulan sekali. Pada tanaman berusia 5-7 tahun, pelihara 2 atau 3 pelepah di bawah tandan buah masak yang paling bawah, 48-56 pelepah. Pada tanaman usia 8-15 tahun, pelihara 1 atau 2 pelepah di bawah tandan buah paling masak paling bawah, 40-48 pelepah. Pada tanaman usia di atas 15 tahun, pelihara 1 pelepah di bawah tandan buah yang paling bawah atau 40 pelepah. Jumlah pelepah pada pohon berpengaruh pada pertumbuhan akar, bobot tandan, dan produksi tandan buah segar atau TBS. Pengaturan pelepah hasil tunasan. Potong pelepah menjadi 2 bagian, tempatkan bagian pangkalnya di tumpukan pelepah di belakang pohon untuk mencegah kecelakaan dan mengurangi tempat bersarangnya tikus. Tempatkan bagian ujungnya di tumpukan pelepah yang rendah dan sejajar dengan dasar pikul. Jangan tempatkan pelepah pada posisi yang menghalangi pasar pikul atau piringan. Tumpu dengan ketinggian hanya sekitar 0,25 meter untuk memastikan penguraian berjalan cepat. Pada areal miring, tumpukan pelepah berguna untuk mencegah erosi lapisan atas dan pupuk hanyut. Pengendalian hama pada tanaman menghasilkan. Hama yang paling sering menyerang tanaman menghasilkan adalah tikus, rayap, kumbang tanduk, serta ulat pemakan daun kelapa sawit atau UPDKS yang terdiri atas ulat api, ulat kantong, dan ulat bulu. Penjarangan kelapa sawit. Penjarangan kelapa sawit adalah menandai pohon tertentu yang akan ditebang atau ditumbang. Untuk memilih pohon yang akan ditumbang, pilihlah pohon yang jarak tanamnya terlalu dekat atau terlalu rapat. Manfaat dari penjarangan ini adalah untuk menghindari hasil produksi yang menurun akibat jarak tanam yang terlalu rapat. Tujuan penjarangan adalah untuk mendapatkan kerapatan tanaman yang optimum, karena tanaman yang terlalu rapat dapat menyebabkan pertumbuhan yang lambat, sehingga hasil produksinya pun berkurang. Cara melakukan penjarangan dapat dilakukan secara selektif, yaitu dengan menumbangkan tanaman dengan memilih tanaman yang pertumbuhannya kurang baik atau
tanaman yang pertumbuhannya terlalu rapat.